Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, praktikum komutasi modul 6 yaitu case study. Pertama-tama kita buka aplikasi Flexim, kemudian pilih new model, akan muncul tampilan seperti ini, dan di time unitnya kita ganti menjadi menit. Kemudian OK. Setelah masuk, pada praktikum kali ini, seperti yang ada di modul, kita akan membahas studi kasus yang ada pada CVI Bojaya pada proses pembuatan sangkar burung murai batu dengan data yang sudah ada yang seperti ada di modul. Langsung saja kita membuat gambar model konseptualnya. Yang pertama ada source, kemudian prosesor, kemudian Q, kemudian prosesor. Kita gambar seperti yang ada di modul. Dan yang terakhir Q. Kemudian kita ganti nama-namanya. Untuk source kita ganti menjadi kedatangan. Play OK. Prosesor 1 kita ganti menjadi inspeksi. Q1 kita ganti menjadi gudang barang mentah. Prosesor 2 kita ganti menjadi proses pembakaran. Prosesor 3 kita ganti menjadi pengeliman. Prosesor 4 kita ganti menjadi proses racun. Prosesor 5, 6, dan 7 kita ganti menjadi pengecatan 1, 2, dan 3. Setelah itu prosesor 8 kita ganti menjadi penjemuran. Prosesor 9 kita ganti menjadi pemasangan logo.
Prosesor 10 kita ganti menjadi pengemasan. Dan U2 kita ganti menjadi barang jadi. Kita hubungkan antar stasiun. Kemudian kita tambahkan operator di antara inspeksi dan gudang barang mentah, di antara gudang barang mentah dan proses pembakaran, di antara proses pembakaran dan pengeliman, di antara pengeliman dan proses racun, di antara proses racun dan pengecatan, di antara pengecatan dan penjemuran, di antara penjemuran dan pemasangan logo, di antara pemasangan logo dan pengemasan, dan di antara pengemasan dan barang jadi. Kemudian setelah sudah, kita hubungkan operator dengan setiap stasiun yang ada. Operator 1 ke inspeksi, operator 2 ke gudang barang mentah, operator 3 ke proses pembakaran, operator 4 ke pengeliman, operator 5 ke proses racun, operator 6 ke proses pengecatan 1, 2, dan 3, operator 7 ke penjemuran, operator 8 ke pemasangan logo, dan operator 9 ke pengemasan. Setelah sudah, kita masuk ke pengaturan di setiap prosesnya. Untuk yang pertama, kedatangan. Untuk arrival style-nya, kita pilih yang arrival schedule. Karena setiap harinya Evo Jaya menerima pengiriman sangkar 2 kali, pada jam masuk kerja dan pada pertengahan atau jam istirahat sebelum masuk, sebelum habis istirahat sholat. Ada 2 kedatangan dan arrivalnya kita 2. Untuk arrival yang pertama, arrival time-nya 0 dan quantity produknya 30. Untuk yang kedua, arrival time-nya kita asumsikan sebagai 5 jam di tengah-tengah karena satu hari kerjanya di Evo Jaya 10 jam. Jadi pada menit ke 300 kuantitinya juga 30. Kemudian apply. Oke. Dan untuk proses inspeksi, maksimum kontennya 1, setup time-nya 0, dan processing time-nya 5 menit. Kemudian kita pilih di bagian flow.
use transport kita checklist, tanda panah ke bawah kita pilih object connected to a center port, kita cocokkan dengan operator 1 yang akan membawa dari stasiun inspeksi ke gudang. Apply dan OK. Kemudian untuk gudang barang mentah, maksimum kontennya yaitu 60 sangkar. Dan flow-nya kita atur seperti yang sebelumnya. Use tabel kita checklist, kita pilih object connected to a center port, kemudian klik pada bagian operator, apply dan OK. Pada proses pembakaran, processing time-nya 5 menit. Kemudian flow-nya kita atur seperti yang tadi, use transport, object connected to a center port, kemudian klik operator, apply dan OK. Di proses pengeliman memakan waktu proses 5 menit. Flow-nya kita atur seperti yang tadi, sama. Ini di bagian operator dan apply OK. Untuk proses pemberian racun, processing time-nya 20 menit. Kemudian flow-nya kita checklist use transport, pilih object connected to a center port dan operator 5, apply OK. Proses pengecatan 1, 2, 3 memakan waktu yang sama yaitu 45 menit. Dan flow-nya juga kita atur, jangan lupa. Seperti yang tadi, cara pengaturannya sama. Pengecatan 2, apply OK. Pengecatan 3, kemudian sekarang ke proses penjemuran, dimana dalam setiap kali penjemuran dapat menampung 5 sangkar. Jadi kita ganti maksimum kontennya menjadi 5. Dan proses penjemurannya selama 1 jam atau 60 menit. Kemudian flow-nya juga kita atur, use transport, object connected to a center port, pilih operator dan apply OK. Di proses pemasangan logo memakan waktu proses 5 menit. Flow-nya juga kita atur sama seperti yang tadi. Operator, apply, OK. Proses pengemasan memakan waktu 10 menit. Dan kita atur juga di flow-nya.
apply, oke. Untuk gudang barang jadi, kita oke. Setelah sudah, untuk waktunya 1 hari kerja yaitu 10 jam. Jadi di runtime-nya bisa kita atur 10 jam atau 600 menit. Kita checklist di bagian stop time. Kemudian kita ganti angka 0 ini menjadi 600. Oke, 0 untuk 600. Untuk memunculkan dashboard, kita pilih dashboard dan klik dashboard. Dan untuk bagian proses flow atau legasi ini, untuk yang teman-teman belum ada yang muncul, bisa dimunculkan lewat kita klik file, kemudian global preference, akan muncul tampilan seperti ini, dan kita pilih di bagian environment, kemudian checklist di bagian yang paling bawah sendiri. Nanti akan muncul di sini, kemudian kita drag output ke dashboard. Muncul tampilan seperti ini. Untuk memilih output mana saja yang akan dimasukkan ke dalam dashboard, kita klik tombol seperti pisau ini dan kita klik pada bagian yang ingin kita tampilkan pada output. Sekarang kita klik semuanya aja. Kedatangan, inspeksi, gudang barang mentah, proses pembakaran, pengeliman, proses pemberian racun, proses pengecatan, proses pengecatan 1, 2, 3, penjemuran, pemasangan logo, pengemasan, dan barang jadi. Kemudian pada output ini kita ganti namanya menjadi total output dalam 1 hari kerja. Kemudian kita apply dan oke. Setelah sudah, kita running. Sambil menunggu waktu berjalan, nanti pada dashboard setiap proses yang telah dilakukan akan menginput secara otomatis hasil
yang dihasilkan dari suatu proses yang telah dijalankan. Untuk mempersingkat waktu, run speed-nya kita tambah. Setelah 1 hari kerja, dari hasil simulasi dapat disimpulkan kedatangan sangkar murai batu dalam 1 hari yaitu 60 sangkar. Untuk proses infeksi menghasilkan output 60. Gudang barang mentah mengeluarkan output 31 sangkar. Proses pembakaran menyelesaikan 30 sangkar. Pengeleman menyelesaikan 29 sangkar. Proses racun menyelesaikan 28 sangkar. Proses pengecatan 1, 2, dan 3 masing-masing pengecatan 1 9 sangkar, pengecatan 2 9 sangkar, dan pengecatan 3 8 sangkar. Untuk proses penjemuran menghasilkan 23 sangkar, pemasangan logo 23 sangkar, dan pengemasan 22 sangkar. Jadi dalam 1 hari kerja, CVE bot saya dapat memproduksi 22 sangkar murai batu. Untuk menambah variasi seperti yang ada di modul, kita bisa tambahi ASRS vehicle ini. Ini tidak dihubungkan dengan apa-apa karena diasumsikan sebagai variasi apabila ada seorang pembeli yang datang membeli sangkar murai batu, diangkut menggunakan ASRS vehicle ini. Mungkin cukup sekian proses pembelajaran praktikum modul case study kali ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.